semuanya, perkenalkan saya Septika Renda Putri dari program studi manajemen zakat dan wakaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis Islam dan sumber daya insani. Yang pertama, yaitu ada definisi manajemen sumber daya insani atau SDI. Manajemen SDI adalah proses pengolahan tenaga kerja dalam organisasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah yang mengelola sumber daya bumi untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, yaitu ada fungsi manajemen SDI. Terdiri dari perencanaan atau planning, yaitu menentukan strategi dan arah pengelolaan SDI. Adapun contoh dari perencanaan, yaitu perencanaan pribadi, seperti mengatur jadwal harian. Kemudian ada perencanaan kerja, yaitu menentukan tujuan karir. Yang ketiga, perencanaan bisnis, seperti membuat bisnis plan. Kemudian perencanaan strategis, yaitu menentukan visi, misi, dan tujuan. Pengorganisasian atau organizing, yaitu membentuk struktur organisasi yang jelas. Pengarahan atau actuating, yaitu memberikan motivasi dan arahan kepada para karyawan. Pengendalian atau controlling, yaitu mengawasi kinerja dan kedisiplinan para karyawan. 3. Peran manajemen SDI dalam Islam. Yang pertama, yaitu rekrutmen dan seleksi, yaitu proses perekrutan harus adil dan transparan. Yang kedua, yaitu pelatihan dan pengembangan, mendukung peningkatan kompetensi dan spiritual karyawan. Yang ketiga, yaitu evaluasi kinerja, dilakukan secara adil dan jujur. Kemudian ada kompensasi dan penghargaan, diberikan berdasarkan prinsip dan keadilan. Selanjutnya, yaitu manajemen konflik, yaitu penyelesaian masalah secara damai dan bijaksana. 4. Konsep etika dalam manajemen SDI. Etika bukan hanya untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga untuk membangun kesadaran moral melalui penanaman nilai-nilai etis secara menyeluruh dalam organisasi. Etika ini menciptakan komitmen bersama dan rasa bangga bagi karyawan. 5. Implementasi etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam menekankan kejujuran, keadilan, dan integritas dalam setiap aktivitas bisnis. Etika ini harus terintegrasi dalam kebijakan manajemen SDI, seperti penilaian kinerja, sistem penghargaan, dan kompensasi agar tidak terjadi ketimpangan dan kecurigaan di kalangan karyawan.
Membangun dan memperluas jaringan perusahaan dengan lebih baik bukankah hal yang mudah? Jadi, salah satu cara untuk mempercayainya adalah menerapkan etika pada suatu bisnis. Etika bisnis memerankan peranan penting dalam perusahaan karena menetapkan standar perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam berbisnis. Pada umumnya, perusahaan tidak etis membuat konsumen terpancing sehingga menimbulkan pembalasan. Misalnya, larangan beredar suatu produk dan gerakan pemboikotan mengakibatkan penurunan nilai jual pada suatu produk. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang menghargai adanya etika bisnis. Mereka mendapatkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Etika bisnis berperan penting dalam perusahaan. Ketika perusahaan menerapkan etika bisnis secara optimal dan konsisten, akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan akan memperhatikan etika bisnis menjadi lebih mudah untuk menciptakan citra positif dari pasar dan pelanggan. Hal ini dapat menarik pelanggan baru melalui pemasaran dari mulut ke mulut. Kemudian yang kedua, perusahaan akan lebih dipercaya. Etika bisnis memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan sikap jujur kepada pelanggan. Konsumen akan merekomendasikan bisnis sebagai bisnis yang dapat dipercaya untuk mencukupi segala kebutuhan. Yang ketiga, menciptakan budaya perusahaan yang khas. Penerapan etika bisnis akan menciptakan budaya perusahaan yang khas. Budaya yang khas akan menciptakan kontribusi terhadap nilai dan norma yang berlaku di perusahaan. Dengan adanya hal tersebut, etika bisnis dapat mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik.